Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini Mogami Class ya, gak laku-laku ditawarkan ke Indonesia. Ini digadang-gadang Pang ini harus merubah penawarannya untuk Indonesia brand ya. Kalau terus dicekoi sama Mogami aja, kayaknya negara ini gak bakal sudi ya. Karena Mogami ya digadang-gadang produk yang sedikit gagal gitu kan. Dan banyak analis menyebutkan bahwasannya kalau mau kapal lo laku di pasarnya Indonesia atau di negara kita ini, minimal harus menawarkan destroyer ya. Destroyer yang dimaksud ya jangan hanya sekelas destroyer yang bobotnya di angka 4.500 ton, 5.000 ton gitu ya. Karena kategorinya destroyer Jepang itu 3.500 ton aja udah masuk destroyer kategorinya, seperti JS Asagiri ya. Panjangnya 137 meter ya, bobotnya hanya 3.500 ton gitu kan. Itu sudah disebut destroyer JS Asagiri. Kemudian ada JS Shimikaze yang memiliki panjang 150 meter dan bobotnya hanya di angka 4.600 ton ya. Itu juga sudah disebut destroyer. Masuk angkatan laut Jepang itu disebut juga destroyer gitu loh speknya. Tapi kalau yang ditawarkan Mogami ya kan, destroyer yang kecil-kecil gini kurang maco Pak Le ya. Kalau memang Jepang serius untuk menggandeng Indonesia, harusnya yang ditawarkan ya kelas Ataku ya, yang mempunyai bobotnya di angka 7.700 ton ya kan, dengan bobot penuh 10.000 ton ya kan, dengan panjang 165 meter gitu ya. Ini adalah kenapa Jepang itu penjualannya ke Indonesia sedikit alot, karena mereka itu yang pertama pelit transfer of teknologi, yang kedua setengah-setengah ya, tidak seperti galangan-galangan di Eropa sana ya. Kalau Eropa kan ada opsinya ya, lo gue kasih frame gimana lo mau nggak, tapi biar estimasi pembuatan sekian, TOT yang kamu dapatkan ini gitu kan. Kalau nggak cocok ini lo ada OPV ya, kayak ITS Morosini tahun di level class kan ada opsinya gitu loh. Kalau Jepang kan Mogami terus, setiap kunjungan ke Indonesia yang ditawarin Mogami. Pak Prabowo kunjungan ke kantor Kemenhan yang ditawarin Mogami, sandar di laut Indonesia Mogami, terus-terusan Mogami, nggak ada opsi lain gitu loh. Ya nggak laku Pak Le, orang Indonesia udah cerdas ya. Ente jangan nomor-nomor Jepang ya kan, kalau ngasih senjata itu yang berkualitas sekalian gitu loh. Mungkin dipertimbangkan lebih bijak di sininya gitu loh. Ngasih yang setengah-setengah ya, nanti ditempeleng sama Pak Prabowo. Jadi kunjungan Pak Prabowo ya kan ke Jepang kemarin ya, untuk memperkuat hubungan kerjasama ya dengan Jepang, itu terkhusus Mogami Indonesia ini di dalam keraguan-raguan ya, masih dalam keraguan-raguan. Apa harus kita beli? Ya hati-hati, itu ada hibah kapal 1 triliun rupiah loh Bren. Inti jangan nomor-nomor. 2-3 tahun lagi Indonesia akan mendapatkan hibah kapal 1 triliun nilainya, yang notabene itu adalah kapal baru bukan kapal bekas. Kalau nggak jual dalam penjualan senjata, sebagian kita membeli senjata mereka, mau apa? Nggak mungkin lah, kita harus ngimbangin juga gitu loh. Tapi kalau nawarinnya cuma Mogami ya minimal maksimal kasih destroyer lah kita, kelas Ataku ya. Biar negara ini moncer ya kan, bobotnya 10.000 ton ya kan. Toh Jepang kan sekarang udah bisa ekspor senjata gitu kan. Kalau Pak Tomat ini, netizennya Pak Tomat gak usah dengerin ente ya kan. Mbak Muat ente bilang destroyer ketinggian ini ya, netizen seberang ente diam-diam aja, nggak usah ikut-ikut komen. Ini kita bahasan destroyer ente nggak bakal mampu gitu ya. Bercanda. Jadi untuk saat ini Jepang ini masih memaksakan penjualan frigate Mogami Class ya ke Indonesia. Rencana Jepang hendak menjual 4-6 unit Mogami Class ke Indonesia. Ini penjualan Mogami ini bakal menandai era baru industri pertahanan Jepang ya. Tapi ya sampai saat ini masih omon-omon itu kan. Yakni industri pertahanan yang berbasis cari margin keuntungan dengan penjualan perdana senjata mematikan Mogami ya ke Indonesia. Pasalnya selama ini dulu Jepang tak diperbolehkan Amerika Serikat menjual alutsista mematikan ke negara lain. Tapi sekarang berbeda, di mana Jepang oleh Amerika Serikat sudah diperbolehkan ya menjual senjata buatan negara sendirinya, diekspor untuk negara-negara mitra ya. Seperti Indonesia ini kan negara mitranya Jepang ya. Aturan yang direvisi tersebut menetapkan bahwa Jepang dapat mengekspor jet tempur. Yang ketiga, pemerintah tersebut target akan dikerahkan ya pada tahun 2035 ke negara ketiga ya, yang dikutip seperti disampaikan oleh Asia Nikkei. Nantinya segala senjata buatan Jepang bakal bisa diekspor. Ini karena Jepang udah nggak kuat ya di bawah
aturan Amerika yang nggak boleh ekspor senjata dan lain sebagainya gitu. Peraturan ini mendadak dilonggarkan karena Amerika Serikat ingin segera menyingkirkan Cina di kawasan Indo-Pasifik ya. Itu karena alasannya itu. Jepang juga merasa khawatir akan agresivitas Cina sehingga pelonggaran ekspor senjata semakin diwujudkan. Tokyo ini telah membuka ekspor senjata dalam kondisi tertentu setelah menghapus kebijakan embargo senjata pada tahun 2014 dalam upaya untuk meningkatkan hubungan keamanan dengan negara-negara yang berpikiran sama dan mendorong industri dalam negeri terkait melalui ekspor senjata dan amunisi ya. Seperti itu. Dan usut punya usut, maka ekspor frigate Mogami Class ke Indonesia ini bikin masalah besar bagi Jepang saat ini. Sebab lini frigate sudah ada 3 jenis ya. Ada frigate merah putih, Friend, ada Paulo Tahun di Rifle Class ya. Kita ini udah buat frigate merah putih, udah buat Friend, udah buat Paulo Tahun di Rifle Class. Lo masih nawarin Indonesia frigate Mogami gitu loh. Gak masuk bos. Kalau ente mau jualan ke Indonesia, rubah itu destroyer gitu loh, Atago lah, minimal Atago ya. Karena Indonesia ini cukup dengan jenis frigate yang sudah bermacam-macam ya. Tak perlu menambah lagi jenis frigate baru, malah membebani keuangan negara ya. Yang ditambah ialah kuantitas frigate bukan jenisnya gitu loh. Bila Jepang ingin segera mendapatkan kontrak pembelian dari Indonesia, maka ia harus merubah penawaran satu tingkat lebih tinggi daripada frigate gitu. Yakni kapal sekelas destroyer, friend. Seperti itu. Dan ente jangan salah Bren untuk negosiasi kelas destroyer Atago ya. Atago ini pernah berlangsung loh antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Jepang untuk pembahasan kapal perusak destroyer ini. Ini bukan adminnya omong-omong doang. Ini tahun 2020 udah kedua negara ini udah membicarakan terkait kapal perang Atago ini gimana kalau kita beli gitu loh. Gitu kan. Dan Jepang sendiri itu mempunyai banyak ya Japan Maritime Self Defense Force yang dikenal punya beragam banyak jenis destroyer yang kesemuanya dibangun oleh galangan dalam negeri ya dengan standar NATO ya. Yang paling sangar ada 3 jenis kelas yang mengadopsi teknologi Aegis ya. Ada Maya Class ya 10.500 ton, kemudian ada Atago 10.000 ton dan Kongo Class 9.500 ton ya. Sementara helikopter kelas medium terbilang banyak ragamnya, memulai dari Hatake Class, ya, Asahi Class, bobotnya ya di angka 6.000-an ton ya, Akisugi, Takanami Class 6.300 ton, kemudian ada Murasame Class 6.100 ton, ada Asagiri Class 4.900 ton, Hatyuki Class 4.000 ton ya. Ada yang paling kecil ada Abukuma Class ya, anjir, destroyer hanya bobotnya 2.550 ton doang ini Pak Ji. Jadi ya seperti itulah, semua dibangun di galangan dalam negeri Jepang. Tapi mereka itu nawarin Mogami mulu. Sekali-kali ke Indonesia bawa destroyer yang gahar, yang gacor gitu ya. Mungkin Indonesia berminat. Nah kira-kira bagaimana brand menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.